Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Ani Asmawati, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Materi kita kali ini yaitu KD atau kompetensi dasar 3.8, yakni tentang memahami perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami makna amal soleh dan berbaik sangka atau husnuzon dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami cara menerapkan amal soleh dan berbaik sangka atau husnuzon dengan benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu memahami dalil nakli tentang amal soleh dan berbaik sangka atau husnuzon dengan benar. Materi yang pertama yaitu tentang amal soleh atau perbuatan baik. Apa itu amal soleh? Mari kita lihat tayangan slide yang berikutnya. Definisi amal soleh. Amal soleh yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Iman dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Iman tanpa amal tidak ada artinya. Demikian pula amal baik tanpa iman tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan harus dibuktikan dengan amal. Amal yang baik. Amal yang baik atau amal soleh harus dilandasi dengan iman yang benar. Jadi kedua hal tersebut harus ada ya. Tidak cukup hanya iman saja atau tidak cukup hanya amal soleh saja. Jadi kedua-duanya harus kita miliki. Berikutnya, dalil nakli tentang amal soleh. Salah satunya ada di dalam surat Al-Asr ayat 2 dan 3. Marilah kita membaca bersama-sama ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illallazina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, atau mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 2 dan 3. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia itu berada di dalam kerugian. Manusia itu rugi. Kecuali orang yang melakukan 4 hal, ya, yang memiliki 4 hal. Apa saja keempat hal tersebut? Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ciri orang yang beruntung yang kedua yaitu orang yang beramal soleh atau berbuat baik. Yang ketiga, orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, orang yang saling menasehati dalam kesabaran, ya. Mudah-mudahan kita memiliki keempat hal tersebut supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Bukan orang yang merugi. Nauzubillah. Anak-anakku yang ibu banggakan, berikutnya syarat sah amal soleh. Berbuat baik akan jadi nilai ibadah apabila memenuhi persyaratan berikut. Syarat yang pertama yaitu amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Harus menggunakan ilmu. Sholat harus tahu ilmunya, harus tahu bacaannya, harus tahu gerakannya. Yang kedua, amal soleh dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik harus ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena materi ataupun yang lainnya, tapi harus betul-betul ikhlas karena Allah. Yang ketiga, amal soleh dilakukan sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis, ya. Kita berbuat baik, ikuti petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Anak-anakku, pernahkah kalian melihat orang beramal tetapi sedikit sekali? Nah, andai ada, janganlah kalian meremehkannya atau menghinanya karena sedikitnya amal tersebut. Sebab nilai sebuah amal tidak tergantung banyak atau sedikitnya, tetapi terletak pada keikhlasannya. Dan yang mengetahui keikhlasan seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berikutnya, macam-macam amal soleh. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah amal soleh terhadap Allah? Bagaimanakah cara berbuat baik kepada Allah? Ya, berbuat baik kepada Allah ya intinya untuk kebaikan diri sendiri juga. Apa saja? Intinya yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Semua itu harus dilakukan karena Allah dan manfaatnya kita sendiri yang akan merasakan. Yang kedua, amal soleh terhadap sesama manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesama manusia. Contoh, kita bersikap sopan santun terhadap orang lain, kita menolong orang lain, kita tersenyum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya, kita membuang sampah pada tempatnya, kita menjaga kebersihan, kita menyayangi makhluk lain, kita melakukan penghijauan, dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu husnuzon atau berbaik sangka. Apakah itu husnuzon atau berbaik sangka? Nah, untuk tahu jawabannya, perhatikan penjelasan berikut. Definisi husnuzon. Husnuzon dapat diartikan sebagai berbaik sangka atau berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon diartikan sikap mental dan cara pandang seseorang yang menganggap sesuatu secara positif. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah suuzon atau berburuk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan madarat bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Jadi hindarilah berburuk sangka, ya. Ada ayat Al-Quran, ya, atau dalil nakli yang menyatakan larangan berburuk sangka terhadap orang lain atau pihak lain, yaitu salah satunya ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 12.
Mari kita bersama-sama membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minazzann. Inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Untuk berikutnya tentang macam-macam berbaik sangka atau husnuzon. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah akan senantiasa bersyukur atas semua nikmat dari Allah, bentuknya apapun itu, baik kesehatan maupun nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhitung nilainya atau banyaknya. Dan orang yang berbaik sangka kepada Allah akan bersabar atas semua ujian dan semua cobaan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan dia seorang pekerja keras. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Berprasangka baik kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Marilah anak-anak kita berprasangka baik kepada siapapun, baik kepada keluarga, kepada teman, kepada tetangga, kepada sesama manusia, agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Jadi, biasakan kita husnuzon atau berprasangka baik kepada orang lain, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang berikutnya, manfaat baik sangka atau husnuzon, ya. Manfaat berbaik sangka atau husnuzon yang pertama yaitu hidup menjadi lebih tenang karena tidak menganggap orang lain negatif, tidak menganggap kejelekan ataupun apapun itu yang ditimbulkan oleh pihak lain itu negatif, ya. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik derita atau kegagalan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, teguh pendirian dan tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadi lebih kreatif. Yang keenam, tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan jadi lebih baik. Kedelapan, terhindar dari penyesalan.
Dan yang terakhir, ke-9, selalu tenang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita kali ini tentang amal soleh dan husnuzon atau berbaik sangka sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.